Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu wa khiratuhu min khalqihi balagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah. وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وتسليماته عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat masih bisa menghirup udara di pagi hari ini, udara segar. Ya, karena dikatakan idza jannal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Ya, kata Imam Syafi'i, kalau malam sudah gelap gulita, lalu manusia itu orang pada tidur, kita nggak tahu apakah kita masih bisa hidup lagi besok pagi gitu ya. Makanya kita diajarin oleh Nabi kita, ya ditutup malam-malam kita dengan sholat witir, dengan zikir, dengan doa, ya, supaya kalau memang itu adalah malam terakhir kita tidak melek lagi, kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ketika kita ternyata dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukur itu dibangunkannya tersebut. Karena ada syariat sholat tahajud, ada syariat sholat subuh yang belum bersama-sama kita laksanakan. Ya, kita sudah melaksanakan, mungkin ada yang tahajud, ada yang sholat qabliyah, ya 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sekarang kita tadi juga sudah melaksanakan sholat subuh. Tambah lagi nggak berhenti, kita masih terus berusaha mensyukuri nikmat kita dengan kita menaruh badan kita sekarang untuk duduk di majelis ilmu. Ya, yang dikatakan bahwasanya mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum. Ya, tidaklah berkumpul-kumpul sekelompok manusia di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ya illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan berikan kepada mereka apa? Ketenangan. Wahafatumul malaikah, dan malaikat ini sekarang semua gak kelihatan apa kita, sedang menaungi kita semua banyak. Ya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka menyebutkan nama kita satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dengan duduknya kita di sini betul-betul mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan dosa-dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati dan muliakan orang tua kita, orang tua kami, Abi Haji Rohali, juga hadir tengah-tengah kita Bapak Haji Sirot, ya jauh datang dari kota sebelah, ya jauh dari Bulan sini. Ya, insyaallah. Kemarin beliau beberapa bulan lalu itu ya umroh gitu ya, sama umroh sama keluarganya, ya sama Alif Tour gitu ya, Bang Apip ya. Alhamdulillah sempat jumpai kita gitu ya, sama Abi juga ya sempat jumpai kita gitu. Jadi alhamdulillah gitu masih bersambung gitu. Beliau mungkin dengar ada informasi ada pengajian, datang gitu. Kita kita patut contoh gitu, maksudnya bukan muda lagi, ya udah berusia, udah berumur. Kalau misalkan ada orang yang berpikiran kebalikan, misalkan dia berpikiran, gue udah tua, ngaji mah udah gue selesaiin dulu, gue udah ngaji. Sekarang mah giliran lu pada tuh yang muda-muda, juga kata, gue udah kelar ngaji, kata, pahala gue udah banyak. Kan ada orang yang bilang kayak gitu ya. Nah, ini enggak, ya justru semakin tua malah semakin ingat akhirat gitu ya. Semakin tua semakin ingat akhirat, semakin berbekal. Ya,
untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diistiqomahkan semuanya. Juga hadir juga dari kampung sebelah lagi Bang Haji Sauri ya. Terus juga Bang Haji Marjuki. Ini saya panggil Haji aja semua, nggak apa-apa. Doa. Iya. Iya. Masa yang satu, yang dua, yang tiga haji, yang keempat kagak haji, ya nggak apa-apa. Doa, ya Bang Haji Marjuki. Mana tahu tahun depan berangkat kan? Amin. Karena ada kisah, tahu nggak? Yang di Afrika orang miskin tinggalnya di gubuk. Baru-baru ini tahun kemarin, ya tinggalnya di gubuk. Nggak ada sama sekali kalau dalam pikiran logika kita dia bakal berangkat haji, nggak ada. Emang orang rumah aja agak punya, tinggal di gubuk, ya. Tapi dia selalu berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala di waktu mustajab di setiap sholatnya agar dia bisa berangkat haji. Yakin aja pokoknya, ya kalau yakin aja sama Allah dengan kuat itu, ya walaupun secara kacamata manusia itu tidak memungkinkan, tapi dia yakin ya, berdoa. Tidak pernah putus berdoa ya untuk bisa datang ke tanah suci gitu. Suatu ketika ada drone nyasar. Ada drone nyasar. Jadi drone, tahu drone? Yang kapal yang buat kamera itu, Haji, ya. Drone nyasar jatuh, ya. Ternyata diambil sama dia drone itu. Nah, drone itu kan masih ada kameranya ya, nyimpen suara dan kamera juga. Dia ngomong tuh depan drone ini sekarang saya dapetin drone kapal kecil gitu ya, yang nggak bisa bawa saya nih ke mana, ke tanah suci. Ya semoga drone ini kelak bisa menjelma menjadi pesawat yang besar ya, dan bisa membawa saya ke tanah suci. Ya. Dan ucapan dia itu kan terekam, ya. Dan itu kan koneksi nyambung. Ternyata drone itu bukan sembarangan drone, itu milik salah satu bagian daripada militer luar negerinya Turki, ya pemerintah Turki. Terdengar itu ketahuan, ya langsung nggak pakai ini sampai kepada mungkin Menteri Haji Umroh Turki, diberangkatin tuh tahun itu juga orang itu. Ya, berangkat haji. Ya gara-gara apa? Drone. Ya, orangnya udah agak mampu, rumahnya di gubuk, ya tapi bisa berangkat. Ya. Kali aja nanti kita ada drone nyasar di sini ya. Mana bocah? Drone nyasar. Ya. Kita nggak apa-apa, kita doa aja, pokoknya cara Allah itu kan, gak ada yang tahu. Atau yang udah berangkat haji, terus diberangkatin lagi, karena mungkin hajinya dulu kagak beda mungkin. Dulu kan tahun berapa, kalau aku mungkin tahun 85, tahun 90, tahun berapa mungkin masih belum terlalu lengkap gitu lah. Mungkin kalau haji lagi tahun-tahun ini, tahun 2000 ini kita ya kan ada sesuatu yang baru gitu, atau mungkin barangkali pas haji pertamanya kemarin ada yang kurang-kurang gitu kan, pengen ditambelin gitu kan, ya berdoa lagi seperti itu. Kita hormati juga Pak Fauroni ya, Pak Fauroni ya orang tua kita juga di kampung ini ya, Pak Haji Fauroni ya, terus juga Pak Haji Heri ya, Pak Haji Sito ya, Pak Haji ada Bang Haji Jamal ya, ini dari kota sebelah juga, Bang Haji Jamal sama anaknya. Ada Bang Haji Mustamsikun ya, Bang Haji Mustamsikun. Mungkin sekarang kita kalau dibilang sebut haji kita ketawa kayaknya ya, ketawa kayaknya agak percaya gitu. Jangan kayak gitu ya, harus percaya, optimis ya. Bang Haji Mustamsikun ya, kota sebelah juga ya. Ada Bang Haji Bukhari ya, Bang Haji Riyad, Bang Haji siapa lagi, Hafiz
Ijang, begitu Faang, Alif. Ya. Kalau Bang Jamal, anaknya siapa namanya? Rayyan. Oh Rayyan, Rayyan yang sekolah di Tahir ya? Iya. Rayyan. Rayyan itu nama surga. Ya, berarti itu optimis orang tuanya pengen anaknya ini benar-benar min ahli Rayyan, ahli surga, surga Rayyan. Dimana masuk penghuninya itu disebabkan apa? Puasa. Jadi surga Rayyan itu nggak dimasukin kecuali mereka yang banyak puasa di dunia. Masuklah surga Rayyan. Maka Rayyan juga harus rajin puasa ya. Insya Allah ya. Puasa Senin Kamis gitu ya. Syukur puasa Daud ya. Minimal Ramadan lah, puasa Ramadan. Ramadan udah full puasanya, Rayyan. Alhamdulillah, iya full. Baik, apabila dilakukan Allah SWT, kita insya Allah pagi hari ini melanjutkan pembahasan kita di pekan lalu mengenai sirah nabawiyah, sejarah ya Rasulullah SAW. Ya, dimana kemarin kita sudah sampaikan akan pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah ini. Ya, dikarenakan tidak sempurna kecintaan seseorang kepada baginda Muhammad SAW. Ya, ketika dia tidak dibarengi dengan pengetahuan akan sosok sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini kita mempelajari ini bukan berarti saya juga yang lebih baik, lebih pintar, enggak. Ya, kita sama-sama mengajak aja untuk baca bareng-bareng ya tentang sejarah Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan tujuannya supaya bertambah rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Ya, dan untuk membuktikan di hadapan Nabi SAW, ya ketika kelak mungkin kita dibangkitkan, ya, dan berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, kita itu selama di dunia itu berusaha mempelajari, berusaha mencontoh apa-apa yang Nabi SAW lakukan. Ya. Kemarin kita sudah jelaskan mengenai apa yang terjadi ya sebelum Nabi SAW keluar daripada kota Makkah, ya dakwah keluar kota Makkah. Yang kemarin kita jelaskan ada 2 atau 3 peristiwa yang terjadi ya sebelum Nabi SAW memutuskan untuk keluar daripada kota Makkah menuju kota Taif. Ya, sebelumnya saya mau tanya, siapa yang tahu? Kalau yang tahu, mau lihat kali mau jawab. Ada kejadian apa aja? Siapa yang mau jawab mungkin? Kejadian apa aja? Di tahun yang sama, itu tahun ke-10 kenabian itu. Apa kita murojaah sedikit karena memang pelajaran itu perlu diulang sedikit. Abi kali, apa Bi? Bang Haji, sorry mungkin. Ada 2 kejadian yang itu nggak pernah dilupakan dicatat oleh sejarah gitu kan sebelum Taif itu. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa? Bang Mus. Ya. Ini yang tahu ada apa di saya Bapak? Siwak tuh, ada siwak. Ya ada. Ya. Yang jelas sekali ya Bapak Ibu Allah Jalla, ini Bapak Ibu sudah tahu, cuma ini aja. Bukan malu-malu, tawadu, rendah diri. Takut kalau jawab tuh dikira yang malu, wah ini ya. Itu rendah diri aja. Jadi yang pertama itu adalah meninggalnya paman Nabi SAW Abu Thalib, ya. Ya enggak? Yang kedua apa? Meninggalnya ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Yang ketiga apa? Menikahnya Nabi SAW dengan ibunda Saudah binti Zam'ah. Nah, itu 3 peristiwa yang terjadi sebelum Nabi SAW untuk memutuskan keluar kota Makkah untuk ke kota Taif. Ya, dan itu semua terjadi di tahun yang sama, tahun ke-10 kenabian, yaitu meninggalnya pamannya Abu Thalib. Ya, ini ayahnya daripada Ali bin Abi Thalib. Ya, pada bulan apa siapa yang tahu? Bulan Rajab.
Ya, bulan Rajab. Setelah itu 2 bulan selanjutnya disusul oleh istrinya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha pada bulan Ramadan, meninggal juga. Ya, bulan Ramadan. Selanjutnya pada bulan Syawal, di awal-awal bulan Syawal Rasulullah SAW menikah dengan siapa? Ibunda Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Jadi itu, ya, bulan Rajab semuanya tahun ke-10. Bulan Rajab Abu Thalib meninggal. Yang dia adalah tameng benteng Nabi SAW dari pihak luar. Tidak ada orang yang berani menyentuh Nabi SAW. Ya, selama masih ada Abu Thalib, mereka hanya berani menyentuh para sahabat doang. Bayangkan 10 tahun Nabi SAW berdakwah di kota Mekah, mereka nggak berani nyolek fisik Nabi SAW. Yang mereka berani colek hanya para sahabat. Karena di situ ada siapa? Sosok Abu Thalib. Ya. Belum lagi nanti ada sosok Hamzah juga bin Abdul Muthalib yang dia juga paman Nabi dan masuk Islam juga. Ya. Dan juga habis itu pada bulan Ramadan 2 bulan selanjutnya ditinggal meninggal oleh istrinya yang tercinta Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kalau tadi Abu Thalib benteng dari luar, Khadijah ini sebagai penenang di dalam rumah. Ya. Kalau Rasulullah SAW mengalami rasa sakit hatinya melihat sahabatnya disiksa, disakiti, ya, atau apapun itu ada ucapan-ucapan yang gak mengenakan dari orang-orang kafir Quraisy kepada diri Nabi SAW, Rasulullah SAW pulang ke rumah ditenangin sama Khadijah, diselimutin, diademin, ya. Tapi Ibunda Khadijah radhiyallahu taala wafat. Ya. Abu Thalib wafat, Khadijah wafat, maka hilang kedua-duanya. Jadi dari pihak luar yang menguatkan Nabi SAW, dari dalam yang menenangkan Nabi SAW juga hilang. Ya, sampai Nabi SAW ketika itu menamakan tahun tersebut dengan tahun apa? Tahun kesedihan, amal huzn, tahun kesedihan. Karena tahun dulu kagak ada tahun-tahunan kalender, belum ada. Jadi penetapan ya tahun Hijriah itu baru ditetapkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ya, baru pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sedangkan Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua. Setelah Nabi SAW wafat ada Abu Bakar 2,5 tahun. Setelah Abu Bakar ada Umar bin Khattab. Jadi pada masa Umar bin Khattab itulah baru ditetapkan ada tahun-tahunan Hijriah. Yang ketika itu setelah berunding akhirnya disepakati, kita tetapkan sesuai tahun pertama itu dengan tahun Hijriah. Hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Ya, pada tahun itulah kita jadikan, berarti tahun itu mulai tahun 1. Berarti sekarang nih kita udah mulai tahun 23, oleh tahun 13. Ya, berarti ya terhitung dari hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah itu tahun 1 Hijriah. Jadi seperti itu sejarahnya. Makanya dulu tahun-tahun itu disebutnya berdasarkan peristiwa yang terjadi terbesar pada tahun itu. Ada namanya tahun gajah. Kita kenal kelahiran Nabi SAW. Ya. Ini ada tahun kesedihan. Nah itu untuk memudahkan. Ya. Karena memang tahun Masehi memang sudah ada, cuma memang mereka berusaha tidak mengenal itu. Kaum muslimin ketika itu tidak mengenal itu. Ya. Tidak mengenal tahun Masehiyah kecuali hanya di kalangan mereka orang-orang Nasrani. Nah, bisa dibuka tadi itu bukunya. Kita sudah sampai halaman 113 ini. Al-marhalatus tsalitsah da'watul islami kharij Makkah. Ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Taif. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Taif. Ya. Mari kita jelaskan juga Nabi SAW itu sebelum berangkat keluar ke Taif, Nabi SAW nikah kan sama Saudah binti Zam'ah. Saudah ini adalah mantan istri daripada As-Sakran ibni Amr, ya, yang dinikahi Nabi SAW setelah habis masa iddahnya, dinikahi oleh Nabi SAW. Ya, tetapi ketika Nabi SAW usai menikah dengan Saudah, Nabi SAW memutuskan untuk ke kota Taif, keluar dari kota Makkah menuju ke kota Taif yang jaraknya kurang lebih 90 sampai 100 kilometer. Ya, itu kagak diajak Saudah. Ya. Agak diajak. Nah, kalau Saudah mungkin barangkali kayak cewek-cewek sekarang ya, wanita-wanita kita sekarang, udah gua habis dikawinin, Taif di baik, agak diajak gua. Ya, iya. Bang Haji Sirot ke Taif kemarin kan, naik kereta gantung gitu kan, suasananya adem kan, enak. Iya.
Ya, ini kagak diajak. Saudah habis dinikah sama Rasul, dia berangkat sendiri. Ya, Masya Allah, masalah Bang Haji Narasan Sinan dan orang tua. Ya. Itu saudah kagak diajak. Ya, jadi kalau misalkan ada tuduhan-tuduhan, ya orang-orang yang tidak suka dengan Islam mengatakan Nabi SAW itu kagak tahu diri, bilang katanya hari itu tahun kesedihan. Sedih dari mana? Itu langsung nikah lagi, belum nyampe sebulan udah nikah lagi Nabi. Ya. Lihat dulu nikahnya Nabi itu buat apa? Bukan sekedar ya tapi itulah ya. Di satu sisi kebutuhan Nabi SAW, tapi juga lihat Nabi SAW langsung apa? Bergegas dakwah lagi. Ya, ditinggal itu Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Ya, mantannya istrinya As-Sakran ibni Amr. Ya, radhiyallahu anhu. Ya. Kita lihat di sini ya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fit Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Taif. Ya. Ini salah satu disebutkan oleh ahli sejarah kenapa dinamakan Taif, ya. Dari kata Tafa yaitu Taifun, artinya dikelilingi, ya. Karena memang Taif itu terkenal dengan benteng, ya. Jadi ada salah satu suku besar, suku Bani Thaqif namanya, ya, yang suku terbesar di kota Taif. Ini dia punya benteng yang mengelilingi kota Taif. Ya, makanya nanti pada tahun 8 Hijriah itu nanti ada peperangan Taif, ya, yang dimana setelah daripada perang Hunain, yaitu nanti ada Taif, yang dimana ketika itu Nabi SAW kesulitan untuk menembus benteng orang-orang Bani Thaqif ini yang mereka semua ya dapat perlindungan dari benteng itu tersebut. Nah, singkat cerita kenapa dinamakan Taif, karena memang banyak benteng-benteng yang mengelilingi kota ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi Syawal sanata 10 minan nubuwah, pada bulan Syawal tahun ke-10 daripada kenabian. Ya, berarti usia Nabi SAW berapa? Yang kita udah tahu 50 tahun, ya, karena Nabi SAW diutus jadi Nabi pada usia 40. Berarti kalau dikatakan 10 kenabian, berarti usianya 50 tahun. Fi awakhiri Mayu awaili Yuniu sanata Situmia Batis Atashara Miladiyah, atau di akhir bulan Mei. Di akhir bulan Mei atau di awal-awal bulan Juni tahun 619 Masehi. Tahun 619 Masehi. Ya. Kharaja. Berarti kalau 1 Hijriah itu berapa Masehi? Kita tahu. Kita belajar nih sejarah Nabi SAW. Nabi SAW lahir ya. Bukan 1 Hijriah. Iya betul, 1 Hijriah berapa Masehi? 1 Hijriah itu kurang lebih adalah 622, ya, 622 Masehi. Jadi kalau 1 Hijriah itu 622 Masehi. Jadi kalau sekarang 1446, ya, berarti tinggal ditambah 622 itu ditambah 1446. Ya, nanti akan ketemu 2024. Walaupun kadang kurang. Ya, karena memang tahun Masehi ini jauh lebih awal. Tahun Hijriah ini jauh lebih awal. Ya. Sekian tahun. Karena hitungan Masehi ini kan lebih daripada 360 hari. Sedangkan hitungan kalender Hijriah ini enggak bakal lebih daripada 360 hari. Karena hitungan bulan itu enggak ada yang lebih daripada 30. Ya, kalau enggak 29 30. Kata Nabi SAW, bulan itu hakada, gini, kayak gini. Terakhir Nabi SAW mengelepit jempolnya. Nah, biasanya bulan itu 29. Ya kalau nggak 29, ya digenapin 30. Makanya
tanggal 29 di akhir bulan maghrib itu ada namanya penglihatan hilal, ru'yatul hilal. Jadi kalau hilal itu kelihatan, berarti besok itu udah bulan baru. Ya, kalau hilalnya nggak kelihatan, berarti digenepin besok itu adalah hari ke-30. Berarti bulan barunya itu lusanya. Dan nggak akan ada hari ke-31. Hari ke-31 itu cuma ada di kalender apa? Masehi. Untuk itu makanya Masehi lebih mundur gitu kadang. Ya buktinya dengan kita Ramadan itu pasti tiap tahun berubah kan. Tahun kemarin bulan apa? Bulan Juli misalkan. Tahun ini pasti nanti maju bulan apa, Maret apa, April gitu kan. Maju terus. Ya, karena seperti itu. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Nabi SAW keluar ke kota Taif. Wa hiya tab'udu an Makkah nahwa 60 mailan. Bahwasanya itu jaraknya ya jauhnya dari kota Mekah itu sekitar 60 mil. 60 mil. Ya. Itu atau sekitar 90 km karena 1 mil itu setara dengan 1,5 km. Ya. Jadi 60 mil itu 90 km. Jadi dari kota Mekah ke kota Taif itu jaraknya 90 kilo. Ya. Kalau kita di Mazhab Syafi'i itu udah masuk marhalatus safar, dua marhalah ya. Sudah masuk boleh mengqosor ya, sholat ya, meringkas sholat karena 80 sampai 85 km itu. Ya, kalau saya wahbah itu 85 ya. Lagi yang 80 ya. Nah, ini kalau 90 sampai 100 itu udah nyampe safar. Sarha masyan ala qadamaihi ji'atan wa dhuhuban. Ya, Nabi SAW itu berjalan kaki dari kota Mekah ke kota Taif. Dengan kedua kakinya jalan kaki. Ya. Ji'atan wa dhuhuban, datang dan ya pergi atau berangkat dan pulang. Jadi pulang pergi Nabi SAW itu dengan jalan kaki. Ya. Kalau sekarang jamaah umroh itu kan naik bis, ya bisnya AC, dikasih snack juga, ya makan juga lagi di jalanan, ya. Nabi SAW dahulu apa? Jalan kaki, ya nggak pakai bis, panas, gersang, dalam keadaan apa? Sedih juga, habis ditinggal meninggal sama Abu Thalib dan juga Khadijah yang sudah kita jelaskan, ya. Dan kagak dikasih snack dulu Nabi. Ada yang ngasih snack, ya misalkan. Wa ma'hu maulahu Zaid ibnu Harithah, dan bersamanya Nabi SAW itu yang mendampingi menemani itu adalah budaknya sekaligus juga anak angkatnya, itu Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah. Jadi Nabi SAW berangkat itu ditemani oleh satu orang yang bernama Zaid bin Harithah. Wa kana kullama marra ala qabilatin fit tariqi da'ahum ilal islami. Bahwasanya Nabi SAW selama perjalanan dari Mekah ke kota Taif yang jauhnya 90-100 km itu, setiap kali menjumpai suatu kabilah, tidaklah Nabi SAW pasti menyeru mereka untuk masuk Islam. Ya, jadi dari penggilingan di jalan ya ke mana? Mau ke Tebet ya. Jalan, ketemu orang wali kota didakwahin, ketemu orang pondok kopi didakwahin, ketemu orang Klender didakwahin, ketemu orang kampung Melayu didakwahin, nyampe ke Tebet ya. Setiap kabilah, setiap kampung yang dijumpai Nabi SAW dakwahin untuk masuk Islam. Jadi memang giroh, semangat Nabi SAW untuk dakwah itu sangat tinggi ya. Kalau Nabi boleh ngeluh aja, boleh misalkan ya pokoknya minta keringanan lah sama Allah gitu ya, pengen udahlah masuk dulu dakwahnya, kan gua lagi sedih nih, gua habis ditinggal meninggal, tahulah sadar inilah, pahamin gua lah ya, orang paman gua habis meninggal, bini gua habis meninggal ya, masa dakwah lu gitu ya. Jadi ya itu jadi pelajaran buat kita. Kalau kita sekarang mungkin apa, kalau memang kita bukan di ranah dakwah misalkan, ya kita ngaji. Sepelik apapun, sesedih apapun musibah yang menimpa kita, sampai misalkan
ditinggal oleh orang yang tercinta, ya ngaji nggak boleh berhenti. Justru malah itu ngaji adalah solusi buat kita mendapatkan ketenangan, ya. Untuk mendapatkan ketenangan, dapat musibah, dapat ujian, ada yang tinggal meninggal, ya. Ada panggilan, ajakan untuk ngaji dimanapun datang. Ya, nanti di situ insya Allah kita mendapatkan ketenangan. Ya, kita tidak lagi bersedih, tidak larut-larut dalam kesedihan. Ya. Falam tujib ilaihi wahidatun minha. Tapi tidak ada satupun yang mengiyakan dakwah Nabi SAW tersebut. Ya, nggak ada yang mengiyakan. Ya. Falam mantaha ila Taif amada thalathata ikhwatin min ru'asa'i Thaqif. Nih, jadi Nabi SAW tadi dakwah mana? Orang Klender didakwain, orang Tebet didakwain, orang Kampung Melayu didakwain. Kagak ada yang mau. Ibarat kata dulu, ibarat kata orang-orang Klender, orang Pondokopi, orang Tebet itu masih kafir semua. Sama Nabi SAW didakwain dari penggilingan. Yang Islam ketika itu cuma orang penggilingan doang. Ya, yang udah masuk Islam. Orang penggilingan, orang-orang belum dibawa sama Nabi, kagak ada yang iyain, kagak ada yang gubris, ya satu pun. Hingga Nabi SAW sampai di kota Taif, ya. Lalu Nabi SAW amada thalathata ikhwatin min ru'asai Thaqif, ya, bersandar berhadapan dengan 3 orang bersaudara yang dia merupakan petinggi pembesar daripada Bani Thaqif. Tadi kita katakan kabilah terbesar di Taif adalah kabilah Bani Thaqif. Ya. Wahum 3 orang ini namanya siapa? Abdul Yalil, ada yang mengatakan Abdul Yalail, yang kedua namanya Mas'ud, yang ketiga namanya Habib. Siapa? Abdul Yalil, Mas'ud dan Habib. Abdul Yalil, Mas'ud dan Habib. Udah. Abdul Yalil, Mas'ud dan Habib. Ya, 3 orang daripada petinggi Bani Thaqif ini. Abna'u Amr ibn Umair al-Thaqafi. Nah, 3 orang ini, Abdul Yalil, Mas'ud dan Habib adalah anak daripada siapa? Amr bin Umair al-Thaqafi. Jadi Amr bin Umair al-Thaqafi punya anak 3 namanya Abdul Yalil, Mas'ud dan Habib. Ya. Amr bin Umair ini adalah pembesar, ya, Thaqif. Anaknya jadi pembesar juga, ya, Abdul Yalil, Mas'ud dan Habib. Fajalasa ilaihim wa da'ahum ila Allah. Maka Nabi SAW duduk dengan mereka dan Nabi SAW mendakwakan 3 orang tersebut, dan dia merupakan pembesar daripada kabilah Bani Thaqif. Wa ila nusratil Islam, dan mengajak Nabi SAW untuk ayo bantu tolong agama Islam ini. Ya, dengan engkau mengajak orang-orang Taif ini untuk masuk Islam. Jadi ini cara daripada hikmah dakwah Nabi SAW. Yang pertama disamperin apa? Ditaklukin siapa? Pembesarnya dulu, PRT-nya dulu, PRW-nya dulu. Jadi kalau kita datang ke kampung, suatu kampung, kita pengen dakwah, ya, sowan dulu sama orang senior di situ, sama yang dihormati di situ. Ya, kepala suku. Jangan lu main dakwah-dakwah aja, jangan main ini aja. Sowan dulu. Minimal bawa tentengan kayak apaan? Ya kan? Ya. Tentengan, datang, ya. Sama kayak orang masa baru datang ke sini kan gitu diajarin. Itu kan contoh dari Nabi, datang ya tinggal pengen tetap di RT 7 gitu misalkan RW 5. Harus lapor dulu ke Pak RT, iya. Lapor. Datang. Lapor dulu ya supaya ya dikenal, supaya aman gitu kan, supaya terdata dan sebagainya. Kalau ini Nabi SAW datang ke kota Taif, yang ditemui sama pembesar orang Taif ini, ditemui sama Nabi. Selain memang ini cara adab, di situ juga ada siasat dakwah. Ya, kalau dakwahin kota Taif ini jumlahnya misalkan puluhan ribu, satu-satu diceramain atau diajak capek. Tapi kalau dakwain pembesarnya dia terima, udah pengikutnya bawah-bawahnya akan ngikut. Jadi kalau kepalanya udah ngikut, anak-anak buahnya akan ngikut. Siapa?
Membesar di apa? Simpang 3. Masa ini gitu. Ya, pejabat-pejabat nih kalau pengen ngambil suara orang sini, nanti datang ke yang punya simpang 3. Ya, bisa ya. Kayak kemarin Bang cerita, ya kemarin kan Ridwan Kamil datang ya ke RW 5, ya kan di kontak juga apa namanya, datang sini apa aja gitu, datang ikut apa namanya, kan ente apa namanya ini simpang 3 gitu ya, simpang 3. Jadi ngelangkain dong sobur gitu. Itu dia aku kalau aku. Tapi kita nggak bisa datang. Faqala ahaduni, ya. Nabi SAW dakwain dengan lemah lembut, dengan baik. Apa perkataan mereka? 3 orang ini tanggapannya. Salah satu di antaranya mengatakan, "Huwa yang merutu thiyabal ka'bati ay ya yumazziqwa." Ya. Artinya ini merendahkan Nabi SAW. Ya. Jadi kalau seandainya, kan Nabi SAW mengatakan saya itu Nabi, saya seorang Rasul, ayo ikut saya, bantu Islam untuk masuk Islam, ayo masuk Islam, ajak pengikut-pengikut engkau untuk masuk Islam. Dia mengatakan apa? Ya kalau memang engkau adalah seorang Nabi dan Rasul, direndahkan. Sungguh apa namanya? Kiswa Ka'bah itu akan sobek. Ya. Atau dalam kata lain mungkin ada yang akan menyobek, ya. Atau itu merendahkan Nabi SAW. Kalau ente seorang Nabi, Ka'bah itu akan kiswanya akan sobek. Jadi itu sebagai perendahan kepada Nabi SAW. Ya. Itu kata yang pertama. Ya. Karena di sini kan inkan Allahu arsalah. Kalau kau adalah seorang utusan Nabi SAW, Ka'bah ini akan soek-soek, ya, kiswahnya. Wa qala al-akhar, dan yang berkata yang kedua, amma wajadallahu ahadan ghairu ya mus, gitu kan. Amma wajadallahu ahadan ghairaka. Kata yang kedua, emang enggak ada yang lain selain engkau yang diutus menjadi nabi? Begituin. Kata yang ketiga, wallahi law kallimaka abadan in kunta rasulan la anta a'dhamu khataran min an arudda alaikal kalam. Nih, demi Allah kata yang ketiga, enggak bakal gue mau ngomong sama lu. Ya. Kalau engkau seorang Rasul, engkau itu lebih berbahaya untuk aku ladenin omongan engkau. Jadi kalau engkau benar-benar seorang Rasul, kalau gua ladenin ngomong sama lu, ya nanti gua terpengaruh, nanti gua kena doktrin, nanti gua beneran masuk Islam. Gua gak mau. Ya. Walain pun takdzibu Allah, kalau engkau itu dusta atas nama Allah. Ya, artinya engkau mengaku-ngaku sebagai Rasul, padahal engkau bukan Rasul, tapi engkau mengaku-ngaku sebagai Rasul. Ma yang bagi anu kalimah, sudah nggak patut bagi aku untuk ngobrol sama kamu pendusta. Jadi gue nggak mau ngomong sama lu, saya tidak mau bicara sama engkau ya Rasulullah, ya Muhammad, ya karena kalau engkau benar-benar seorang nabi atau seorang Rasul, ya bahaya bagi aku untuk meladeni engkau, aku akan terpengaruh. Ya. Dan kalau engkau adalah dusta, mengatasnamakan diri kau adalah seorang Rasul, ya maka buat apa aku berbicara sama pendusta? Ya, kayak gitu. Tiga-tiganya jadi tanggapannya nggak enak. Ya, kalau kita mungkin ya kita, saya, siapa datang gitu kan, ya, ke suatu kampung atau daerah yang didakwahin baik-baik, udah dikasih sembako, udah dikasih apaan, udah boleh dibaik-baikin dah. Ya. Udah dibawa tentengan ke rumah ini pembesar ini, bawa diceramain, ngomongin baik-baik, diajak pada kebaikan, tanggapannya kagak enak. Ya, kayak gitu tanggapannya. Gimana masih tanggapannya? Balasan apa namanya? Kagak mau lagi gua di sini. Ya, pindah gua apa segala macam. Ya kan? Makanya kita bersyukur punya Nabi Muhammad ya, yang kagak baperan gitu. Ya. Kalau Nabi kita Muhammad itu baperan, ya Allah kagak lihat Islam kita sekarang. Ya enggak? Ya karena semua kejadian-kejadian yang menimpa Nabi SAW itu semuanya sampai ke hati. Ya, sampai ke hati. Ya, ucapannya, kata-katanya. Ya. Tapi Nabi SAW tidak pandang itu. Jadi sampai nanti di sini ada penjelasan
bagaimanapun perlakuan orang-orang kafir, perlakuan orang-orang Taif kepada saya, selama itu bukan tanda Allah murka kepada saya nggak peduli. Jadi nggak apa-apa perlakuan saya ini membuat mereka kesal, membuat mereka geram, mereka nggak terima. Asal Allah tetap ridho sama saya, nggak apa-apa, jalan terus. Jadi perbuatan sikap Nabi SAW itu bukan didasari oleh ya keinginan atau keriduan manusia, tapi atas keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu perbuatan baik, perbuatan benar, mau semua orang nggak terima, nggak dengar, selama itu memang yakin anak itu adalah kebenaran, benar atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dilakuin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu kita contoh. Biasanya kita jangan sampai berbuat ya hanya karena ridho manusia. Nanti kalau perbuatan kita nggak dinilai sama sekali oleh manusia, kita berhenti berbuat itu lagi. Ya, kemarin gue bagi ini bagi itu, tanggapannya kagak enak, agak mau bagi lagi gue. Nah itu kalau ada ucapan penyesalan gitu, itu di antara kata para ulama itu bisa menghanguskan amalan. Ya. Jadi di antara cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji keikhlasan seseorang itu, yaitu ada tanggapan-tanggapan yang tidak enak dari orang. Ya. Padahal kita udah berbuat baik tapi tanggapannya nggak enak, ya itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikhlas apa enggak. Ya. Faqama anhum Rasulullah SAW wa qala lahum. Rasulullah akhirnya berdiri udah dari duduknya lalu mengatakan kepada mereka, idza fa'altum ma fa'altum faqtumu anni. Ya, udah kalau emang kayak gitu yang mau ente lakuin ya sembunyikan aku. Artinya jangan bicara sama orang-orang, sama kabilah yang lain, sama pemimpin kabilah yang lain, sama pengikut-pengikut kalian. Bahwasanya aku ini pernah datang kepada engkau, lalu aku dakwain engkau, lalu engkau menolak, lalu engkau mengatakan ini dan itu. Diam aja, seakan-akan seolah-olah aku nggak pernah datang kepada engkau. Ya. Tahu nggak hikmahnya kenapa? Ini selain Nabi SAW yang paling diambil. Jadi Nabi SAW sebetulnya pengen menyembunyikan kekurangan mereka. Perbuatan mereka ini kan jelek. Ya, Nabi SAW datang baik-baik, sopan. Ternyata sikapnya enggak bagus kayak gitu. Nabi malah ditangkepin. Nabi bilang, udah diem-diem aja, nggak usah ceritain tentang kejadian ini. Bahwasanya engkau pernah nolak saya gini-gini, nggak usah diem aja. Nah, Nabi ini kan hikmahnya, Nabi SAW pengen menyembunyikan kekurangan mereka. Kalau orang-orang tahu, contoh misalkan orang-orang lain tahu nih, pada akhirnya mereka masuk Islam, sedangkan 3 orang ini belum masuk Islam, kan tahu kekurangan mereka. Ya, kekurangan bahwasanya, udah baik-baik didakwahi sama Nabi SAW kepada kebenaran, tapi sikapnya seperti itu, ya kan? Nah, di antara petunjuk yang bisa kita pelajari jadi Nabi SAW itu senantiasa menyembunyikan keburukan seorang. Dan banyak kita dapati dalam hadis-hadis Nabi SAW yang memang itu adalah sebuah mungkin minus ya. Nabi SAW nggak nyebutin nama orang tersebut. Ya ja'a rajulun gitu aja. Datang seseorang itu di antara hikmahnya kita apa? Ketika mendapati kekurangan seseorang yang memang niatnya untuk menyebutkan hikmah daripada kejadian tersebut, udah nggak usah kita sebutin namanya, sebutin aja. Karena ada orang sono kemarin ya duitnya banyak tapi kagak mau zakat misalkan, kagak usah disebut. Ya kagak usah disebut. Karena kalau disebut jadinya apa? Ghibah. Udah, kalau memang tujuannya untuk mengambil pelajaran biar orang itu gemar berzakat, bersedekah, tujuannya ya supaya nggak pelit. Karena orang yang pelit itu dia yang malas ngeluarin duitnya, akhirnya dapat ujian cobaan apa? Pengen ngasih pelajaran itu bisa masuk rumah sakit, ya berturut-turut bininya masuk rumah sakit dirawat, habis itu anaknya, habis itu ini gara-gara sedekah. Dia pengen ambil pelajaran itu supaya orang itu jadi nggak pelit. Udah sebutin aja. Orang kemarin ada orang sono kayak gini tanpa nyebutin namanya. Ya. Nah, karena itu semakin membuktikan bahwasanya niat kita memang menyampaikan itu untuk semata-mata untuk kebenaran, kebaikan, bukan ngomongin orang.
Wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ahli Taif asyarata ayyam. Rasulullah SAW itu tinggal ya bersama orang-orang Taif itu selama 10 hari. Jadi 10 hari. La yada'u ahadan min asrafihim illa ja'ahu wa kallamahu. Tidaklah Nabi SAW meninggalkan satupun daripada pemuka di antara mereka kecuali Nabi SAW dakwahin. Nabi SAW ajak bicara, Nabi SAW datangi. Ya, setiap pemuka daripada kabilah di kota Taif ini Nabi SAW ajak ngobrol, ajak dakwahin. Ya. Faqalu ukhruj min biladina wa abdurau bihi sufaha'ahum. Nih mereka akhirnya setelah Nabi SAW 10 hari dakwahin semuanya nolak, ada yang terima. Akhirnya apa? Pembesar daripada mereka pada bersepakat untuk mengusir Nabi SAW. Dikatakan kepada Nabi SAW keluar dari negeri kita, dari negeri Taif. Ya. Dan mereka memotivasi, mengajak orang-orang bodohnya. Ya. Diajak, disemangatin untuk mengusir Nabi SAW. Falamma aradal khuruja tabi'ahu sufaha'uhum wa abiduhum yasubbunahu wa yasihunahu bihi. Nah, ketika Nabi SAW udah mau keluar nih dari kota Taif, diikutin tuh, diintilin sama orang-orang lemah di antara mereka dan juga para budak-budak orang-orang Taif ini yang sudah dikompor-komporin sama pemuka sama pembesarnya. Ya. Sambil ngapain? Sambil yasubbunahu wa yasihuna bihi, dicerca, dicela, dikata-katain, dasar gitu. Dikata-katain dari belakang. Nah, diterak-terakin, disurakin, disurakin. Hatta istama alaihin nas, sampai akhirnya berkumpul orang-orang. Fawaqafu lahu simataini aw sifaini wa ja'alu yarmunahu bil hijarati wa bi kalimatin minnas safa. Ya. Sampai mereka bikin seakan-akan kayak barisan, kayak dua benteng baris itu, sambil ngelemparin Nabi SAW dengan apa? Dengan batu, dilemparin. Yarmunahu bil hijarah, dan dengan kata-kata yang tidak mengenakan, kata-kata kotor. Warajamu araqibahu. Ya, sehingga apa? Mengenai kaki, ya, mengenai bagian-bagian tubuh daripada Nabi SAW. Hatta yahtadaba na'lahu bintima, sampai darahnya sendalnya Nabi SAW itu penuh dengan apa? Darah, penuh dengan darah. Ya. Wa kana Zaid bin Harisah yaqihi bi nafsihi. Ya, dan Zaid bin Harisah ini melindungi, mentamai Nabi SAW. Hatta asabahu shijajun firasi, sampai Zaid bin Harisah ini apa? Ada luka di kepalanya. Karena saking melindungi, menamai Nabi SAW, sampai ada luka di kepalanya. Walam yazal bihi sufahu kadzalika hatta alja'uhu ila haidin li Utbah wa Saibah wa ibni Rabi'ah. Terus diikuti sama mereka, ditepuk-tepukin, dikata-katain, sampai Nabi SAW tiba di salah satu dinding dinding daripada kebun milik dua bersaudara namanya Utbah dan Saibah, yang dimana dua orang ini anaknya Rabi'ah, ya, yang itu jaraknya sekitar 3 mil dari kota Taif. Jadi udah mulai keluar, mungkin 4,5 kilo dari kota Taif, udah keluar dari kota Taif. Nabi SAW menjumpai tempat itu. Falamma iltaja ilahi rajau anhu hatta Rasulullah ila hublatin min ainabin. Nah, Rasulullah sampai di kebun anggur. Ya, istirahat dulu di situ, ngadem, duduk, ya, karena udah nggak dikejar lagi. Sampai duduk udah agak tenang. Ya, fajalasa tahta dhilliha ila jidarin falamma jalasa ilahi wa ta'anna. Ketika duduk udah tenang, da'a bid-du'ai al-masyhur alladhi yadullu ala ibtila'i qalbihi. Habis saya baca doa ini, habis itu kita selesaikan terakhir. Nah, Nabi SAW ketika itu berdoa di situ. Ya. Yang dimana doa ini syarat akan apa? Isi hati Rasulullah SAW, akan kesedihan yang beliau alami, akan kesulitan yang beliau dapati. Ya. Wa asafan ala annahu lam yu'min bihi ahadun. Ya, karena ya kesedihan, kekecewaan, ya tidak ada satupun yang beriman. Padahal Nabi SAW salah satunya datang ke kota Taif itu setelah mendapatkan musibah kesedihan istrinya dan pamannya. Datang ke kota Taif itu pengen menghibur diri. Ini Mekah nih udah kagak ada yang mau menerima gua dakwah udah kagak didengar.
Ya karena ketika itu kan udah mulai pada berani kepada Nabi SAW fisiknya. Ya dakwah itu semakin sulit, semakin sempit karena nggak ada paman sama istrinya. Nabi SAW butuh hiburan. Namanya seorang dai ilallah, ya pengen dakwah lagi. Syukur-syukur ada yang dengar. Hiburan bagi Nabi SAW. Ya, ternyata alih-alih datang ke sana jalan kaki, nggak ada yang terima. Udah nggak ada yang terima, habis itu diapain? Dilemparin, ditimpukin, sampai darah-darah. Ya, sampai darah-darah, bayangin. Ya. Lalu Nabi SAW akhirnya doa di situ nih doanya. Kata Nabi SAW, Allahumma ilaika asku dofa quwwati. Ya Allah, Rasulullah doa. Ya Allah, aku mengadu akan kelemahannya diriku, kekuatanku. Ya, wakillata hilati, dan sedikitnya siasatku. Wahawani alan nas, dan kehinaanku di hadapan manusia. Jadi pertama tuh kita kalau doa adabnya itu iktiraf kepada Nabi SAW, merendahkan diri. Nih sebagaimana Nabi SAW ini doa merendahkan diri, memang ngakuin akan lemahkan dirinya, akan apa? Sedikit siasatnya, kurang siasatnya sehingga dakwahnya kurang diterima. Akan kehinaan Nabi SAW di hadapan manusia, memang ketika itu hina banget Nabi. Ya di hadapan manusia saat itu. Ya arhamar rahimin, wahai engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anta rabbul mustada'afin, engkaulah apa? Ya, Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhanku juga. Ya, engkau Tuhan yang orang-orang yang lemah, dan engkau adalah Tuhanku juga. Termasuk aku orang yang lemah. Ila man takiluni, kepada siapa engkau hendak menyerahkan urusanku. Ya, ila ba'idin yatajahhamuni, kepada orang yang jauh, yang bermuka masam kepadaku. Ya. Am ila aduin malak tahu amri, atau kepada musuh yang hendak menguasai urusanku. Ya. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya, ini katanya. Nabi SAW, kalau itu semua enggak mendatangkan murka engkau, bukan disebabkan karena murka engkau, aku enggak peduli. Jadi mau perlakuan mereka seperti aku kepadaku seperti apapun, nimpukin aku, nyakitin aku, selama itu bukan tanda engkau murka kepadaku, aku enggak peduli, enggak apa-apa. Walakin afiatuka hiya ausauli, karena apa? Karena kenikmatan, kesehatan, kemudahan yang kau telah berikan kepadaku itu lebih luas, jauh lebih luas. Ya, kita selalu diajarkan seperti itu sama Nabi. Jadi kalau kita lagi dirundung musibah, ujian, cobaan, sakit lah, misalkan sakit yang enggak kunjung sembuh, ya bertahun-tahun, ya tetap kita harus ingat sehat yang Allah berikan kepada saya itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih lama. Kalau sekarang kita dikasih sakit ujian cobaan 2-3 tahun, kita udah dikasih sehat sama Allah puluhan tahun. Ya, ingat itu. Kata Nabi SAW itu, ujian sekarang yang menimpa kepadaku itu enggak ada apa-apanya dibanding nikmat, sehat, aman, nyaman yang kau telah berikan kepadaku puluhan-puluhan tahun. 40 tahun Nabi SAW itu enggak diganggu, enggak dicolek sama siapapun. Dan umur 1 tahun sampai 40 tahun aman-aman aja. Ya, adem ayem, bahkan dipercaya jadi orang amin, amanah. Semua orang pada percaya, pada dengerin omongannya. 40 tahun orang nitip duit sama Nabi. Dulu kagak ada bank. Jadi orang-orang itu kalau mau nitip duit keluar kota, nitip barang kepada Nabi. Ya, dulu. Ya. Pada Nabi. Jadi banker karena saking amanahnya. Ya. Baru mulai dicolek-colek, dapat ujian cobaan kapan? Ketika jadi nabi, ketika jadi rasul, ketika Nabi mulai ganggu apa? Peribadatan mereka. Ya. Itu emang udah konsekuensi daripada seorang dai. Ya, seorang ustadz. Ya. Seorang dai seperti itu pasti dapat apa? Ya, gangguan. Ya. Yang tidak mengenakan. Itu udah sunnatullah. Ya kalau dai ini enak-enak aja, mulus-mulus aja, kagak ada godaannya, kagak ada gangguannya, ya semua orang mau jadi. Ya. Nah, maka Nabi SAW mengatakan apa? A'udzu binuri wajhikal ladzi asraqat lahu dzulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari segala kegelapan. Wasalluha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan yang dengannya urusan dunia dan akhirat itu menjadi baik. Min antunazzila bi ghadab,
untuk engkau tidak mendatangkan, tidak menurunkan murka engkau. Au yahilla alayya sakhatuk. Nah, itu juga menghilangkan tidak mendatangkan murka engkau. Lakal utsbahat tatarto wala haula wala quwwata illa bik. Ya, hanya engkaulah yang berhak menegurku sampai engkau ridho. Dan tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dari engkau. Ya, dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, ini banyak sekali yang kita bisa ambil pelajaran. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat ujian seperti itu, kagak nyela Allah, kagak nyalain Allah. Allah gimana sih? Ini apa ya? Saya ucapan-ucapan gini misalkan. Ada aja misalkan orang. Kita dapat perintah dari Allah ngelakuin ini, ya. Tapi ternyata nggak diindahkan, ya enggak. Padahal Allah mampu untuk mengindahkan itu. Allah kan mampu atas segalanya. Kenapa kok nggak indah gitu? Padahal kau yang nyuruh, ya enggak. Kadang kita misalkan ibadah, kita sholat, kita puasa, kita berangkat dengan masalah. Kita punya masalah, kita punya dapat ujian. Tapi kita sholat, kita ngaji, kita puasa, kok agak kelar-kelar musibah kita? Ya enggak? Ada malah tambah berat. Ya enggak? Ada nggak yang seperti itu? Ada banyak. Jadi dia ngira dengan dia sholat, dengan ngaji, dengan puasa, dengan ibadah mendekatkan diri pada Allah, semuanya kelar. Enggak kayak gitu. Ya. Kalau semata-mata seperti itu niat orang ibadah, ya udah, mudahlah orang, ya pandang untuk diajak sholat lah, langsung nyata depan dia sholat nih, pulang sholat belum di rumah ada duit segepok 5 juta, kagak ada yang ninggalin sholat, ya enggak? Gua ada sholat ngaji, segitu-gitu aja gua, pandang. Jadi enggak, ya. Jadi kita tuh ibadah sholat ngaji itu murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi jangan sampai ibadah kita tuh diiming-imingi dengan kenikmatan-kenikmatan itu dunia itu, ya. Kadang misalkan ada kan kita diajarin, lu kalau mau kaya, mau ini, lu kayak gini, lu kayak gini. Ntar dia udah kayak gini kagak kaya. Ada. Jadi salah dia selama ini dia berbuat ibadah supaya biar kaya. Ada. Udah kayak gitu maksudnya. Ya, artinya boleh memang ada pengikut. Itu salah satu ulama-ulama kasih sebab-sebab biar lancar rezeki, doa biar lancar rezeki, zikir lancar rezeki segala macam. Bisa lah. Itu masalah itu bukan jadi goyah, bukan jadi tujuan utama. Artinya lancar kagak lancar. Nah, kadang orang juga nyikapin masalah rezeki itu kan dengan harta doang. Ya. Dia lupa ketenangan hati dengan dia ibadah, digerakkan kaki itu rezeki yang bahkan lebih besar daripada sekedar harta. Ya. Nah, ini Nabi SAW enggak kayak gitu. Nabi SAW mengadukan perkara itu pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui kelemahan dirinya, enggak menyalahkan Allah, mengakui kelemahan dirinya. Ya. Mengakui kelemahan dirinya, ya. Dan tetap husnuzon sama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak suzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada nggak yang pernah merasakan ujian seperti Rasul sekarang? Pernah nggak? Ditipukin sampai berdarah-darah? Lah, yang dilakuin ini, jangankan ya untuk kebaikan dakwah Islam, ya untuk perkara dunia aja kita belum dapetin ya kayak gitu, ya kan? Untuk urusan dunia aja misalkan belum pernah dapetin kan? Sampai ujian seperti Rasulullah SAW, ya enggak? Ya. Yang nggak ada maksud apa-apa, maksudnya nggak ada kepentingan dunia. Jadi Rasulullah SAW ini dakwah melakukan hal ini nggak ada urusan kepentingan dunia sama sekali, nggak pengen dapat harta, ya nggak pengen dapat kedudukan, nggak ada kepentingan. Jadi kalau ini kita selama ini misalkan ada perbuatan kita yang sifatnya dunia itu ada kepentingan, itu pun kita nggak dapat ujian sebesar itu, ada. Padahal itu ada kepentingan, nggak dapat ujian seperti itu, ya. Makanya kita ya, tahu. Dikit lagi ada poin penting. Falam mar'ahu ibna Rabi'ah tataharrakat lahu rahimahuma. Ya. Nih, tadi Utbah dan Saibah anaknya Rabi'ah ini ketika
Kan dia duduk bersandar di kebun anggurnya milik Utbah dan Syaibah. Terdengar tuh suara Nabi SAW lagi doa, lagi mengadukan itu. Hatinya tersentuh, padahal dia belum Islam, tapi dia tersentuh hatinya dengan doa Nabi SAW, dengan fisik Nabi SAW yang compang-camping berdarah-darah seperti itu, doa, ya, hatinya simpati. Akhirnya disuruh budaknya yang dia beragama Nasrani, ya, yang bernama Adas, disuruh, Das, tuh datengin 2 orang itu, ya, gua kasihan sama dia. Ya udah bajunya kumel, darah-darah, terus tadi kedengeran lagi doanya, mintanya, keluhannya kayak gitu, kasihan banget itu. Lu datengin tuh dia sambil lu bawa air sama setandan anggur, datengin tuh. Kasihan, kasihlah dia, kasih air, kasih anggur. Ya. Nah, falamma wada'ahu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda yadu ilahi qailan. Nah, ketika dibawain sama Adas, anggur sama air sambil mengatakan yang dikasih, Rasulullah pengen ngambil, diambil pengen makan, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW? Bismillah. Sebelum makan Rasulullah makan bismillah. Tsumma akal, lalu dimakan tuh anggur itu sama Rasulullah SAW. Lalu Adas mengatakan, inna hadzal kalama ma yaquluhu ahlu hadil biladi. Sungguhnya ucapan ini tidak pernah diucapkan oleh seorang pun daripada penduduk ini. Gak pernah aku dengar ada orang yang mengucapin pengen makan ngomong bismillah. Karena semuanya ketika itu orang kafir, gak ada yang Islam. Karena ini cuma ada di ajaran Islam, mau makan ngomong bismillah. Makanya kalau kita makan agak ngomong bismillah, nah, jadi ya ini ngikut siapa gitu. Ini makanya baca bismillah. Aku nggak pernah dengar. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan kepada dia, min ayyi biladin anta, dari negeri mana engkau? Wa madinuka, apa agamamu? Qala ana Nasrani, lalu ada situ mengatakan ana beragama Nasrani, min ahli Nenawa. Aku dari negeri Nenawa. Nenawa sekarang Irak, di Irak. Ya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah mengatakan min qaryatir rajul as-salih Yunus ibn Matta. Oh, dari desa negeri orang soleh, yaitu Yunus ibn Matta. Nabi Yunus maksudnya, Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus ini orang sini, ya orang Nenawa, orang Irak. Jadi engkau itu masih keturunan ya Yunus. Ya. Dan orang-orang itu tahu sejarah. Jadi kayak orang-orang dulu itu sangat tahu sejarah dengan negerinya, dengan kampungnya. Nah kalau kita misalkan orang penggilingan nih, ya perlu tahu nih, ya pejuang-pejuang yang orang-orang dulu di sini, ya tahu tuh, sangat tahu biasanya. Orang apalagi orang Arab itu sangat tahu ya sejarah tentang negerinya, kampungnya. Maka ketika disebutin Yunus ibn Matta, kaget dia. Wa ma yudrika ma Yunus ibn Matta, apa yang kau ketahui tentang Yunus ibn Matta? Qala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah mengatakan, dzaka akhi, itu adalah saudaraku, kata Rasulullah SAW. Karena nabiyan wa ana nabiyun, dia adalah seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Fa'aqab ba'adas ala rasi Rasulullah SAW wa yadaihi wa rijlaihi yuqabbiluha. Lalu ketika itu Adas langsung ngapain? Langsung diciumin ya jidatnya Rasul, diciumin tangannya ya, sampai kakinya pengen dicium juga. Nah, bolak-balik dicium. Nah, ini Adas. Jadi langsung memperlakukan Rasulullah SAW setinggi-tingginya, diagungkan. Karena ya tahu ini adalah seorang nabi. Dia tahu juga dia punya keturunan dulu ya, nenek moyang itu seorang nabi juga, Yunus ibn Matta, Nabi Yunus. Ya. Nah, tuannya faqala ibn Rabi'ah hadum lil aqar. Amma gulamuka faqad afsadahu alaika. Ya. Kan dia berdua saling mengatakan, tuh lihat budak kita tuh telah rusak sama pemuda itu, sama orang itu, sama Nabi, udah dirusak. Lalu dipanggil Adas, sini, ya, datang, balik sini. Dikatakan kepada Adas, waihak, mahada, ngapain engkau? Apa yang kau perbuat itu? Qala ya sayyidi, lalu dia mengatakan Adas kepada tuannya, ma fil ardi sayyun khairun min hadzal rajul, tidaklah aku dapati ya di muka bumi ini orang yang lebih baik daripada dia. Jadi dia, aku dapatnya adalah orang yang paling baik yang di muka bumi ini yang pernah aku temukan.
laqad akhbarani bi amrin la ya'lamu illa nabiyyun. Karena dia telah memberitahu kepadaku suatu perkara yang tidak diketahui perkara tersebut kecuali oleh seorang nabi. Qala lahu waihaka ya Addas, celakalah engkau wahai Addas, la yasrifannaka an dinika fa inna dinaka khairun min dinihi. Ya. Wahai Addas, jangan sampai engkau meninggalkan agamamu gara-gara orang itu. Agamamu sekarang Nasrani. Jangan sampai karena engkau kagum sama dia lalu engkau ninggalin agamamu masuk kepada agama dia. Sungguhnya agamamu ini lebih baik daripada agama dia, kata. Ya. Agamamu ini lebih baik daripada agama dia. Akhirnya nggak jadi juga. Jadi satu pun nggak ada. Padahal ketika itu ditulis dikit lagi itu si Adas itu akan masuk Islam, akan bersyahadat, ya. Karena kekagumannya, karena kepercayaannya bahwasanya dia adalah seorang nabi. Dikit lagi kalau kagak dipanggil itu Adas akan masuk Islam. Ya. Tapi itulah cara Allah, memang pengen bener-bener nggak ada satupun yang terima. Iya. Nah, karena pengen benar-benar satupun yang tidak ada yang terima daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita cukupkan ya, udah mau jam 6. Tapi lagi-lagi belum kelar juga. Ya, belum kelar juga. Nah, memang ya, jadi kita mau bahas Taif aja memang nggak cukup 2 episode ini. Yang cukup 2. Ya mungkin kita lihat hikmahnya kalau memang ada sehat, ada waktu, ada umur. Ya. Minggu depan lagi, minggu depan, ya, insyaallah minggu depan, ya, besok saya ke Bandung, kuliah, Selasa itu ke Jogja, Selasa, Rabu, Kamis di Jogja, Kamis siang itu di Salatiga, Kamis, Jumat, Sabtu baru balik sini lagi, Sabtu. Insyaallah bisa kalau memang hari Ahad depan, ya. Terus kalau memang ini kan nama Bang Habib juga ya. Nah, cuma memang beliau bisanya hari Sabtu pagi karena kalau hari Ahad kan ada MK Ulum. Jadi mungkin kalau memang nanti Sabtu depan Bang Habib itu bisa Sabtu subuh nanti sama Habib. Kalau memang nggak bisa juga ya nanti kita ketemu lagi di hari Ahad itu, berarti Ahadnya Ahad subuh lagi untuk melanjutkan karena semakin ini semakin seru. Ya, ini ada nanti kejadian-kejadian yang menakjubkan lagi. Ya, sampai semuanya nggak ada yang terima dakwah Nabi SAW. Ternyata nanti Allah datangkan ya pertolongan. Ya, hanya nggak apa-apa kita pelan-pelan kita belajar untuk menambah pengetahuan kita, sama-sama mengingatkan yang udah tahu mengingatkan lagi. Ya. Tapi bukan sekedar cerita. Jadi kalau misalkan kita baca sejarah, baca sendiri misalkan. Ya cuma cerita doang, tahu ini tahu, tapi bagaimana kita menggali setiap kejadian-kejadian yang dialami Rasulullah SAW dan sikap-sikap Nabi itu bisa kita gali apa nih kita ambil pelajaran. Kita kan banyak kita dapat pelajaran. Tuh lihat Nabi kalau disakiti kayak gitu, Nabi SAW yang dilakukan kayak gitu. Nah jadi bagaimana kita ini sebagai seorang Muslim, seorang mukmin itu meniru setiap episode yang dijumpai Nabi SAW, lalu bagaimana sikap Nabi. Itu kita ambil untuk kita contohkan dalam kehidupan kita. Nanti suatu-waktu nih kalau kita diperlakukan sebagaimana orang-orang Taif kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa ngambil tuh. Oh dulu Nabi pernah digini, Nabi sakit lebih parah, tapi Nabi SAW sabar, tetap husnuzan sama Allah, minta sama Allah, yakin bahwa ya gitu. Ya, jadi itu kadang kan kita kalau belajar sirah sejarah kan ya mungkin barangkali ya bagi yang jarang ngaji pas maulid doang ya enggak itu pun kalau datang ya enggak pas maulid kan dijelasin tuh memang tujuannya bagus itu maulid memang pengen mendekatkan mengenalkan orang-orang itu yang udah semakin jauh daripada kepada Nabi SAW diingetin biar ingat cinta kepada Nabi SAW di bulan-bulan maulid itu diingetin terus sejarah Nabi ya enggak ya. Syukur kita bisa terus panjang tahun terus membaca sejarah-sejarah Nabi karena banyak sekali ya dibukukan oleh para ulama. Mungkin kalau kita baca sendiri kagak selesai. Kadang kalau baca sendiri ya ada malasnya, ada gangguannya, ntar main HP-nya, ntar ininya ya. Terus juga mungkin ada yang kurang jelas, kurang paham. Tapi kalau kita baca bareng-bareng walaupun ya seminggu sekali kan
Nggak terasa nanti 2 tahun 3 tahun udah banyak pengetahuan tentang Nabi. Jadi nanti semua perbuatannya itu beramalnya itu ada dasar. Karena saya ngikutin Nabi nih kayak gini, Nabi pernah gini, itu kan lebih enak beramal seperti itu. Ya. Kita cukupkan sampai sini. Wallahu taala alam. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada ucapan yang salah, maka itu datangnya dari diri pribadi dan dari syaitan. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah, kita niatkan Fatihah ini untuk jadi kita masing-masing. Yang pertama untuk kesehatan kita semua, ya, untuk kemudahan segala urusan kita, untuk kelancaran dan keberkahan rezeki kita. Yang juga kita doakan juga untuk orang-orang terdekat kita, semoga Allah berikan kesehatan, Allah jaga, Allah jauhkan dari penyakit dan mara bahaya, Allah mudahkan segala urusannya. Yang sekarang dilanda dengan hutang, semoga Allah mudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Ya, yang sekarang sedang usaha, sedang dagang, sedang bisnis, semoga diberikan keberkahan, kelancaran usahanya. Ya, yang sekarang sedang sakit, sedang di rumah sakit ataupun di rumah, semoga Allah angkat penyakitnya, ya, diberikan kesembuhan, kesehatan, ya, sebagaimana sedia kala. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang tua yang sudah wafat, semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah ampunkan segala dosanya, jadikan kuburan di antara taman-taman surga, dan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang masih hidup semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai selama di dunia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulliyatin salihah. La hadirin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ta'ala alam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.